Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, di video kali ini saya ingin bahas tentang makanan yang haram, saudara. Tentu pasti kita sudah tahu bahwa di perjanjian lama, khususnya di kitab Imamat, itu banyak menjelaskan tentang makanan-makanan yang haram, saudara. Nah, saya hanya sedikit menyimpulkan dan ingin share secara simpel, secara sederhana biar saudara paham mengapa hari ini kita, bagi kita ya orang percaya yang sudah hidup dalam Kristus, ternyata kita bisa menikmati soal makan minum itu tanpa kita menjadi terintimidasi dengan soal makanan haram atau tidak haram, saudara. Nah, saudara, memang di dalam kitab Imamat dituliskan banyak tentang konsep-konsep makanan-makanan yang haram ataupun yang tidak haram atau halal, saudara. Tapi, saudara, memang di dalam kitab Imamat mengatur ini yang bangsa Israel boleh makan, ini yang tidak boleh dimakan, saudara. Dan Taurat itu mengatur semuanya, ada kurang lebih 613 hukum yang terurai dalam 10 hukum itu. Jadi 10 hukum Taurat, dari 10 hukum itu ada tersirat 613 hukum yang ada di dalam 10 hukum itu sendiri. Ibarat undang-undang dasar, kita biasa baca, tapi di dalam undang-undang dasar itu ada butir-butirnya. Nah, sama seperti Taurat. Taurat itu 10 hukum Taurat, tapi ada butir-butir yang terkandung di dalam 10 hukum itu sehingga menjadi 613 hukum, saudara. Nah, saudara, dari 613 hukum ini memang tercantum hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang-orang Israel, baik masalah ibadah, masalah penyucian, masalah makanan, masalah apapun, saudara. Hal yang menajiskan, di situ diatur semuanya. Termasuk kalau makan tidak boleh, kalau tidak cuci tangan. Nah, jadi itu mengatur bangsa Israel. Ketika kapan? Ketika mereka keluar dari Mesir. Karena 400 tahun mereka ada di Mesir, di perbudakan, sehingga mereka terikat dengan budaya Mesir, kultur orang Mesir, sehingga mereka banyak yang akhirnya terkontaminasi dengan penyembahan berhala. Buktinya apa? Bahkan mereka ketika dibawa Tuhan berputar di padang gurun selama 40 tahun, mereka pun tetap jatuh dalam penyembahan berhala, termasuk Harun pada waktu itu, saudara. Nah, sehingga Tuhan akhirnya menurunkan hukum Taurat kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk menyatakan tentang hal yang benar dan yang salah. Nah, jadi digiring untuk mengerti dan memahami bahwa memang mereka dibawa keluar supaya mereka menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yahweh Tuhan. Nah, saudara, dari itulah sebabnya hukum Taurat mengatur banyak hal tentang hal-hal yang najis, makanan minuman yang boleh mereka makan atau mereka tidak boleh makan, saudara. Nah, jadi itu mengatur mereka. Akhirnya dari itulah mereka muncul akhirnya makanan-makanan yang haram. Nah, contoh biasanya makanan yang babi, ya kan? Terus ikan-ikan yang tidak punya sisik. Nah, itu semuanya makanan-makanan haram yang bahkan darah, terus hewan yang tercekik. Nah, itu makanan-makanan yang haram, termasuk secara etika ada juga yang menajiskan, umpama makan tidak cuci tangan atau tersentuh dengan bangkai binatang. Nah, itu aturan-aturan Taurat yang dituliskan 613 butir yang terrangkum dalam 10 hukum, saudara. Nah, ingat bahwa Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mengatur mereka, karena memang mereka 400 tahun di Mesir tidak punya aturan. Yang ada aturan adalah aturan dan budaya Mesir yang terkontaminasi. Bayangkan sudah 400 tahun mereka ada di Mesir. Nah, masalahnya adalah kenapa kita sampai hari ini ternyata kita makan yang dikatakan haram dalam kitab Imamat itu. Nah, pertanyaannya, saudara, jadi kenapa kita makan? Terus kenapa kita merasa bahwa itu tidak haram lagi? Kita bisa nikmati dengan senikmat-nikmatnya, saudara. Nah, tapi saudara yang sangat saya ingin jelaskan. Nah, makanya saya jelaskan dari awal mulanya, supaya saudara paham. Nah, sehingga saya mau katakan buat kita, ada perbedaan antara orang Israel dengan kita sebagai gerejanya, saudara. Ya, jadi
bangsa Israel itu dipilih sebagai satu bangsa, kita dipilih sebagai apa? Sebagai gerejanya, saudara. Jadi beda dua konsep pilihan yang berbeda. Israel dipilih sebagai satu bangsa pilihan, tapi kita, orang-orang yang dulunya kafir, yang dulunya harusnya menerima maut karena dosa-dosa kita, kita dipilih menjadi gerejanya, dan konsep pilihan kita gerejanya adalah mempelainya. Nah, jadi saudara sama Tuhan, kalau kita belajar tentang konsep ini, maka kita akan sampai pada saatnya ketika di Perjanjian Baru, ketika Yesus datang ke dalam dunia, akhirnya kita tahu bersama bahwa keberadaan Yesus di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu memang membawa banyak dampak yang negatif buat orang Israel, ya kan? Bagi para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, karena mereka banyak sekali terikat dengan aturan-aturan yang mereka jalankan secara lahiriah, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika mereka bicara, satu kali ketika Yesus makan bersama dengan para murid, tiba-tiba murid makan tidak cuci tangan. Mungkin termasuk Yesus juga. Sehingga para ahli Taurat pada waktu menegur, murid-muridmu tidak makan, tidak cuci tangan. Nah, Yesus menjawab bahwa yang menajiskan itu bukan yang masuk di mulut, turun ke jamban, tapi yang menajiskan adalah yang dari hati keluar dari mulut kita. Nah, jadi bukan soal makanannya. Nah, jadi artinya bahwa Yesus memberikan sebuah pemahaman bahwa hal kerajaan sorga bukan soal makan dan minum. Jadi tapi hal bagaimana sukacita damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi itu yang dikatakan surat Roma. Jadi bukan soal makan minum. Jadi soal makan minum bukan soal haram atau tidak haram. Kamu makan terserah. Kamu tidak makan, it's okay, tidak masalah. Karena hal kerajaan sorga bukan soal makan dan minum. Jadi jangan kita terintimidasi dengan soal makan minum, saudara. Karena hal kerajaan sorga bukan soal makan dan minum. Dan hal makan minum tidak akan mempengaruhi keselamatan kita di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara nggak makan makanan yang menurut saudara, yang menurut perjanjian lama itu haram, it's okay, makan, nggak usah makan. Karena hal kerajaan sorga bukan soal makan minum. Tapi kalau saudara makan juga, itu tidak akan mempengaruhi nilai-nilai keselamatanmu. Bukan, saudara. Nah, jadi saudara sama Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita makan? Ya, pertama, Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bukan meniadakan, tapi menyempurnakan. Berarti ada progresif dari hukum itu diberikan kepada orang Israel, tetapi progresif hukum itu kepada kesempurnaan di dalam Yesus. Dan Yesus berkata bahwa bukan hal yang menajiskan seseorang apa yang masuk di mulutnya. Dia bicara soal makanan, apa yang dimakan dan keluar di jamban. Tapi hal-hal yang bersifat dari yang haram, yang mengharamkan seseorang, menajiskan seseorang adalah yang keluar dari hati kita. Nah, ada kisah juga dalam Kisah Rasul, saudara, ketika sebelum Petrus bertemu dengan Cornelius, saudara, Petrus satu kali diperlihatkan satu layar yang besar, terus Tuhan katakan begini kepada Petrus, ambil dan makanlah. Dan memang Petrus melihat semua binatang-binatang yang haram yang ada di situ. Menurut Petrus, karena Petrus terikat dengan konsep Taurat, ya, sehingga dia tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak akan makan makanan haram itu. Tapi Yesus berkata begini, makan, ambil makan. Petrus tidak mau. Yesus katakan lagi 2 kali, saudara, ambil makan. Nah, saudara, terus Yesus berkata begini dalam firman-Nya, kalau apa yang kuhalalkan, jangan kamu haramkan. Karena semua bagi Tuhan dihalalkan di dalam nama Yesus. Artinya gini, saudara. Kalau kita belajar tentang konsep firman, kalau saudara mau berpegang pada kitab imamat, maka saudara harus konsisten. Nah, jadi saudara harus konsisten berpegang pada Taurat yang 613 itu. Dapatkah kita konsisten? Saya pikir tidak ada yang konsisten melakukan hukum Taurat, maka tidak ada yang sempurna hukum Taurat, karena menurut aturan Taurat, kalau saudara tidak lakukan satu, gugur semuanya. Gugur semua dalam melakukan hukum Taurat. Nah, jangan kita bawa konsep PL, maksudnya konsep hal-hal yang PL itu hanya separuh-separuh kalau saudara mau pegang. Saudara, kalau saudara mau pegang konsep PL, maka saudara harus pegang secara konsisten seluruh konsep PL saudara harus pegang. Termasuk memberi persembahan, tatangan, perjanjian garam, apa semuanya. Terus juga mengenai korban-korban binatang, itu semua harus dibawa masuk ke dalam PB.
Kalau saudara mau pegang itu, jangan cuma satu mengenai makanan haram saudara pegang, tapi yang lainnya saudara nggak pegang, nggak bisa. Saudara harus secara konsisten untuk memegang itu semuanya kalau mau dipegang. Tapi masalahnya adalah Yesus datang untuk menyempurnakan semuanya dan disempurnakan di dalam hukum kasih, saudara. Sehingga tidak ada lagi soal makan minum. Makanya surat Roma berkata hal kerajaan sorga bukan lagi soal makan minum. Jadi kalau saudara makan makanan yang dianggap haram di dalam PL, it's okay, makanlah. Karena hal kerajaan surga bukan soal makan minum, bukan mempengaruhi nilai-nilai kerajaanmu. Kalau engkau tidak makan, it's okay. Itu juga tidak akan mempengaruhi nilai-nilai kerajaanmu, saudara. Jadi selama engkau hidup di dunia, kalau soal makan, nikmati saja makanan itu, asalkan ya lihat-lihat kalau makanan itu dapat mengganggu kesehatanmu. Karena bukan cuma makanan haram aja menurut PL yang mengganggu kesehatan. Sesuatu yang berlebihan pun bisa merusak kesehatanmu. Jadi artinya saudara, jangan pernah terintimidasi, jangan pernah ada di bawah hukum tentang soal makan dan minum. Jadi selama saudara mau makan, nikmati saja saudara. Jadi saudara, Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat sehingga segala sesuatu itu sudah dikuduskan di dalam nama Yesus Tuhan. Jadi saudara, ini mungkin yang saya mau jelaskan secara simpel, secara sederhana buat kita, supaya saudara paham. Jadi jangan terintimidasi dengan soal makan minum. Tapi hal kerajaan sorga bicara tentang sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi saudara yang sama Tuhan, pegang janji firman Tuhan dan tetap bahwa di dalam Yesus ada kemerdekaan. Dan biarlah kebenaran itu akan memerdekakan kita semuanya. Jadi merdeka dari soal makan minum, merdeka dalam soal roh-roh agamawi kita. Tapi Yesus datang untuk menyempurnakan segala sesuatu yang bersifat agamawi, yang lahiria, yang batinia. Dia sempurnakan semua di dalam hukum kasih-Nya. Makanya tidak heran kedatangan Tuhan kadangkala bagi orang Farisi yang memegang hukum Taurat secara ketat waktu itu, bagi orang Farisi dan orang ahli Taurat, itu Yesus melakukan pelanggaran berat. Tetapi Yesus berkata, dia adalah Tuhan atas hukum Taurat. Karena Taurat membimbing orang kepada berita yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Taurat membimbing umat Israel sebagai bangsa pilihan untuk mempercayai Yesus. Tapi kenyataannya mereka menolak dan akhirnya keselamatan datang kepada kita, orang kafir, yang akhirnya menjadi gerejanya, menjadi mempelainya, sehingga di dalam Yesus Kristus gerejanya adalah gereja yang merdeka, saudara. Tidak lagi menjadi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam hukum kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you. Semoga tayangan ini memberkati dan mencerahkan kita. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya, saudara. Supaya semakin saudara dapatkan berita-berita lewat tayangan video yang saya bagikan buat saudara. God bless you, saudara. Amin.